Waktu itu dokter sempat ngomong kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Jadi masa kecil saya itu mirip-mirip seperti masa kecil anak-anak lain. Hobi saya waktu itu hobi yang visual, mencampurkan warna, menggambar, naik sepeda. Perbedaannya hanya ketika di malam hari sulit melihat. Tuh, jadi di malam hari ya nabrak-nabrak, ya jalannya bingung, bacanya bingung, seperti itu. Jadi ada rabun senja ya dulu saya. Seperti itu juga dan itu membuat saya frustasi. Jadi mau melihat susah, tidak melihat juga ya masih bisa melihat gitu. Saya sempat ngomong ke Tuhan, Tuhan kok cuma separuh-separuh gini sih, kalau bisa melihat full dong, kalau enggak ya nggak melihat aja gitu. Dan waktu itu dokter sempat ngomong ke orang tua saya kalau saya cuma punya 5 tahun. Waktu itu ada yang bilang glaukoma. Tuh, ada yang bilang katarak, ada yang bilang dua-duanya. Ya, ketika didiagnosa seperti itu ya marah. Tuhan, aku kan mintanya opsinya 2, kenapa dikasih opsi yang tidak melihat Tuhan? Kenapa nggak yang melihat full aja Tuhan? Ya itu yang bikin saya sempat marah sama Tuhan juga gitu. Ma, aku nggak bisa belajar. Ma. Pernah pengen menyerah itu di SMP. Saya menjadi tunanetra total itu berbarengan dengan masa puber dan berbarengan juga dengan dari SD pindah ke SMP. Jadi itu masa yang berat untuk segala macam, termasuk sosialisasi dengan teman-teman juga. Sayanya sendiri itu baru jadi tunanetra total, jadi masih masih sensitif. Itu ada teman yang meledek gitu. Sebenarnya katanya maksudnya untuk memuji. Jadi dia bilang bidadari gadis buta. Ketika itu saya marah gitu. Bertahun-tahun kemudian masih terngiang di telinga saya. Saya pikir-pikir ya mungkin dia bermaksud memuji. Tapi ketika itu saya belum siap untuk dipuji seperti itu. Ketika masih low vision dulu, saya suka membaca majalah anak-anak. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya cuma bisa nyalin cerita ya? Kapan saya bisa bikin cerita? Nah, lalu ketika di SMP, saya sudah tidak bisa menggambar lagi, tidak bisa membaca secara dalam tanda kutip normal lagi. Ya saya mencari hobi lain. Nah, ketika saya belajar huruf braille, itu
harus dipraktekkan. Jadi pelan-pelan saya menulis 1 kalimat, 2 kalimat, lama-lama jadi 1 paragraf, lama-lama akhirnya jadi novel. Akhirnya disitulah saya menemukan hobi menulis, dan disitulah Tuhan menjawab doa saya yang dari SD itu. Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari saya, tapi Tuhan juga memberikan sesuatu yang berharga juga buat saya. Rencana Tuhan itu indah buat saya dan tidak bisa saya tebak. Jadi apa yang mau diperbuat Tuhan sama saya, itu saya nggak bisa perkirakan sendiri. Sama seperti waktu itu saya sebelum tunanetra total bisa melihat, tidak bisa menulis. Saya jadi tunanetra total, malah bisa menulis, ya itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Jangan berhenti berharap, karena badai pasti berlalu. Tapi kalau kita berhenti sekarang, kita nggak tahu kapan badainya berhenti. Tapi kalau kita jalan terus, kita pasti akan melihat titik ujung dari badai itu. Dan sekali lagi ya, tetap harus berserah kepada Tuhan. Karena walaupun teknologi sudah ada, hambatan juga ada. Tapi teknologi ada, hambatan ada, Tuhan pun ada di situ. Sahabat, seringkali hidup tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Ia selalu ada menemani kita, membimbing kita, bahkan saat kita kehilangan arah. Bagaimana dengan dirimu hari ini? Apakah kamu sedang menyalahkan dirimu sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu? Kalau itu yang sedang kamu alami, kamu bisa menghubungi kami. Hubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa bercerita kepada kami dan kami siap untuk menemanimu di dalam perjalanan iman dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya.